Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi Kingdom Plantae. Nah, apa sih itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler dan juga memiliki dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil merupakan zat hijau daun yang mana berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga mampu untuk membuat makanannya sendiri atau autotrof. Adapun plantae memiliki ciri-ciri yaitu merupakan sel eukariotik, kemudian mempunyai organ berupa akar, batang, dan juga daun, merupakan organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, dan bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Kingdom Plantae tumbuh dan juga menyebar di seluruh wilayah. Adapun Kingdom Plantae banyak diklasifikasikan berdasarkan divisi jaringan tubuh dan juga jaringan pembuluhnya. Yang pertama yaitu klasifikasi Kingdom Plantae berdasarkan divisinya. Berdasarkan divisinya, Kingdom Plantae dibagi menjadi Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi menjadi Gymnospermae dan juga Angiospermae. Adapun klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan tubuhnya dibagi menjadi yang pertama ada Talophyta atau tumbuhan bertalus, yaitu tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan juga daun sejati, contohnya seperti lumut. Kemudian yang kedua yaitu ada Cormophyta atau tumbuhan berkormus, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, contohnya seperti pakis dan juga mangga. Selanjutnya klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluh, yaitu terdiri atas Asteraceophyta atau tumbuhan yang belum berpembuluh, contohnya seperti lumut, dan Tracheophyta atau tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh, contohnya seperti pakis dan juga kelapa. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai klasifikasi tumbuhan berdasarkan divisinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut banyak tumbuh di lingkungan dengan ukuran yang kecil dengan menjangkau wilayah yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau, hidup di tempat yang lembab atau basah, lapisan kulit dilapisi kutikula, mengalami metagenesis di mana fase gametofit lebih dominan dalam hidupnya, dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Nah, berikut penjelasan dari ciri-ciri Bryophyta. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri atas bagian sporopit dan gametofit. Pada bagian sporopit terdapat bagian sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit terdapat bagian daun, stolon, dan akar semu yang disebut dengan rhizoid. Nah, struktur lumut tadi tidak dimiliki oleh setiap lumut. Tubuh lumut itu berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Berdasarkan sporopit dan juga gametofitnya, tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Hepaticopsida gametofitnya berbentuk seperti hati, talus berwarna hijau, cabangnya menggarpu, pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun, sapropit terdapat di dalam gametofit betina sehingga tak terlihat. Kemudian pada Anthoceratopsida gametofit talus memiliki tepi rata dan bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sapropit memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kemudian pada Bryopsida gametofit talus seperti tumbuhan kecil, talus mempunyai batang semu, daun berbentuk spiral,
akar semu atau rhizoid, dan alat perkembangbiakan. Sporopit, tumbuhan pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, berikut perbedaan dari ketiga kelas tersebut. Reproduksi lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporopit dan juga gametopit. Daur hidup lumut diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai antheridium dan juga disebut dengan fase gametopit. Nah, fase gametopit inilah yang paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan juga sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot tumbuh dan membelah menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai sporangium inilah yang disebut dengan fase sporofit. Sporangium pecah dan menghasilkan spora, kemudian siklus kembali berulang. Berikut ini skema dari metagenesis dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Tumbuhan ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya tumbuhan lumut merupakan tumbuhan perintis atau tumbuhan pertama yang mampu hidup di lingkungan awal sebelum terdapat tumbuhan lainnya. Lumut juga berperan penting dalam menahan erosi tanah karena lumut mampu untuk menyerap air. Selain itu, lumut juga mampu dijadikan sebagai bahan pengganti kapas, pupuk kompos, dan juga obat peradang pada hati. Kemudian divisi yang kedua ada Pterodophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri daun muda menggulung, hidup di tempat lembab, adanya kumpulan sorus di bawah daun. Tumbuhan lumut termasuk ke dalam tumbuhan Cormophyta berspora. Dan metagenesisnya, fase sporopit dominan dibandingkan dengan fase gametofitnya. Ikut ini penjelasan mengenai ciri-ciri dari Pterodophyta. Struktur tumbuhan paku memiliki akar sejati membentuk serabut, kemudian batangnya berada di dalam tanah atau rizom dan memiliki daun. Daun muda paku menggulung dan terdapat tangkai daun, akar, dan batang daun sudah memiliki pembuluh berupa tangkai daun. Nah, berikut penjelasan dari struktur tubuh Pterodophyta. Klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Psilotopine atau paku purba, kemudian Lycopodine atau paku kawat, Equisetine atau paku ekor kuda, dan Felicine atau paku sejati. Yang pertama, Psilophytine atau paku purba. Paku purba memiliki ciri-ciri tumbuhan paku ini yang paling sederhana, sebagian besar sudah punah, batang meruas, bercabang dan berbuku-buku, pada batang tumbuh, daun kecil dan berbentuk sisik. Sporangium terletak di ketiak daun atau buku-buku. Ini ada Lycopodine atau paku kawat. Memiliki ciri-ciri batang bercabang dan menggarpu, daun kecil seperti sisik dan tersebar di batang, tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Beberapa jenis ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangium membentuk stabilus di ujung batang dan juga cabang. Selanjutnya yaitu Equisetine atau paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda memiliki ciri-ciri umumnya berupa terna dan hidup di tempat lembab. Batang berongga dan cabang berkarang pada buku-buku batang. Daun berbentuk sisik tumbuh pada buku batang. Sporangium berbentuk stabilus. Protalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Nah, yang terakhir adalah Felicine atau paku sejati. Memiliki ciri-ciri hidup di tempat lembab dan juga basah. Berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi paku air, paku tanah, dan juga paku epifit. Kemudian daun sempurna berukuran besar, duduk daun pada batang membentuk sayap, daun muda menggulung, spora berkumpul membentuk sorus terdapat di permukaan daun, ujung daun, dan juga tepi daun.
Nah, klasifikasi Pterodophyta berdasarkan dari jenis sporanya. Berdasarkan jenis sporanya, Pterodophyta dibagi menjadi paku hemospora, paku heterospora, dan juga paku peralihan. Paku hemospora menghasilkan satu jenis spora. Untuk paku heterospora menghasilkan dua jenis spora, makroskopora untuk betina dan juga mikroskopora untuk jantan. Kemudian untuk paku peralihan menghasilkan dua spora, yaitu spora jantan dan juga spora betina yang berbentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan paku terjadi pergiliran keturunan antara generasi sporopit dan juga gametopitnya. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium tumbuh dan akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur. Nah, fase dari spora sampai ke antheridium dan archegonium disebut dengan fase gametopit. Spermatozoid dan juga sel telur menghasilkan fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku kemudian membentuk sporangium. Nah, fase dari zigot sampai ke sporangium inilah yang disebut dengan fase sporopit. Nah, fase sporopit ini merupakan fase yang paling dominan dalam siklus hidup paku. Kemudian sporangium akan pecah lalu menghasilkan spora dan kemudian siklus akan berulang. Nah, berikut ini merupakan skema dari metagenesis tumbuhan paku tersebut. Selain menggunakan spora, paku juga bereproduksi secara vegetatif melalui umbi batang, tunas pada tepi daun, tunas pada ujung daun, tunas pada akar, dan juga fragmentasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan paku banyak dimanfaatkan berbagai bentuk dan berbentuk olahan, yaitu dimanfaatkan sebagai sayuran, sebagai tanaman hias, sebagai bahan penggosok atau amplas, sebagai bahan obat-obatan, dan juga dimanfaatkan sebagai bahan dari fosil. Kemudian yang ketiga ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji, merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat untuk perkembangbiakannya. Ciri selanjutnya yaitu tumbuhnya berkormus termasuk ke dalam kelompok Cormophyta. Memiliki alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan cara photautotrop atau menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya dari sinar matahari. Memiliki berkas pembuluh angkut di dalam tubuhnya. Dan ada yang hidup di darat serta ada yang hidup di air. Sebagai tumbuhan berkormus, Spermatophyta memiliki struktur tubuh terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, berikut ini penjelasan mengenai struktur tubuh dari tumbuhan Spermatophyta. Aplikasi Spermatophyta berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya. Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama adalah Gymnospermae. Gymnospermae termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka. Disebut berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Bijinya berada di permukaan luar daun buah dan tersusun dalam bentuk stobilus. Klasifikasi Gymnospermae dibagi menjadi 4, yaitu Cynadinae, Chincoginae, Gnetinae, dan Coniferinae. Yang pertama ada Cycadinae. Memiliki ciri-ciri menyerupai kelapa dan golongan pakis, batang berbentuk tiang dan jarang bercabang, daun tersusun dalam roset batang, daun majemuk menyirip dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporopit tersusun atas stobilus jantan dan juga stobilus betina. Pada umumnya berumah satu, dalam satu rumah terdapat bunga jantan dan juga rumah betina. Contohnya yaitu sikas rumpi dan juga Jarnia floridana. Berikutnya ada Ginkgoginae. Memiliki ciri-ciri jumlah spesies paling sedikit sehingga dianggap tumbuhan primitif. Termasuk pohon meranggas, tingginya mencapai 30 meter. Daunnya lebar seperti kipas, tulang daun mirip rusuk yang menonjol, lidak berdaun saat musim gugur, musim salju dan juga kembali berdaun pada musim semi. Berumah dua
dan sporopil terdapat di tunas pendek pada ketiak daunnya. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Selanjutnya yaitu Gnetine. Memiliki ciri-ciri sebagian ada yang bercabang dan ada yang tidak. Merupakan tumbuhan berumah dua. Tulang daunnya yaitu menyirip. Bunganya tersusun berkarang, kemudian memiliki perhiasan pada stobilus yang mana berfungsi untuk menyelubungi pada bijinya. Biasa ditemukan yaitu adalah Gnetum gnemon. Ini adalah Coniferinae. Memiliki ciri-ciri batang besar berkayu, kemudian daunnya seperti jarum. Ada yang berumah satu dan juga ada yang berumah dua. Stobilus terletak di ketiak daun atau ujung batang berupa kerucut. Stobilus betina lebih besar daripada stobilus jantan. Kemudian memiliki ciri khas berwarna hijau di sepanjang tahun atau evergreen. Biasa banyak ditemukan yaitu Pinus mercusi. Reproduksi Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporopit diploid berupa sporopit betina dan sporopit jantan. Kerucut pada sporopit jantan mengandung mikrospongia yang kemudian akan membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Adapun serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Sporopit pada betina mengandung megasporangia, yang mana akan membelah membentuk gametofit betina. Pada pembelahan gametofit tersebut kemudian akan menghasilkan 4 spora haploid. Dengan bantuan angin terjadilah proses penyerbukan yang mana akan membawa serbuk sari jantan ke arah serbuk sari betina dan masuk melalui celah bakal biji gametofit betina. Mak serbuk sari kemudian akan bersentuhan dengan sel telur sehingga terjadilah pembuahan, sehingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan juga biji. Kemudian biji jatuh di tempat yang tepat dan sesuai, dan akan berkembang dan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan akan berkembang menjadi Gymnospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, berikut ini yaitu skema hidup dari tanaman Gymnospermae tersebut. Gymnospermae memiliki peranan yang pertama yaitu sebagai bahan baku cat, kertas, dan juga batang korek api pada tumbuhan Pinus mercusi. Kemudian digunakan sebagai tanaman hias ada Zania sp. Kemudian digunakan sebagai bahan obat dan tanaman hias Ginkgo biloba, dan sebagai bahan makanan yaitu Gnetum gnemon. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya tumbuh dan menempel di dalam daun buah. Selain itu, tumbuhan berbunga atau Antheriophyta yang mana di dalamnya terdapat alat perkembangbiakan yaitu bunga. Tumbuhan Angiospermae dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu monocotyledon atau berbiji tunggal dan cotyledon atau berbiji ganda. Berikut perbedaan antara tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Akar tanaman monokotil memiliki tudung dan akar lembaga, sedangkan tanaman dikotil tidak bertudung dan tidak memiliki akar lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki biji berkeping satu, artinya tidak membelah saat berkecambah. Sedangkan tanaman dikotil memiliki biji berkeping dua, akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium. Sedangkan tumbuhan monokotil berkambium, sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun monokotil berbentuk sejajar atau melengkung, dan tumbuhan dikotil bertulang menjari atau menyirip. Jumlah kelopak bunga pada tanaman monokotil adalah 3 dan kelipatannya, sedangkan pada tumbuhan dikotil berkelipatan 5 atau 4. Klasifikasi dari monocotyledon terdiri atas gramine atau rumputan, contohnya padi dan juga jagung, serta alang-alang. Kemudian ada palme atau pinang-pinangan, contohnya seperti kelapa, sagu, dan juga palem. Kemudian ada musaceae atau pisang-pisangan, contohnya seperti pisang Ambon, pisang raja,
Kemudian ada orchidase atau anggrek, misalnya anggrek dan juga lili. Kemudian ada zingiberaceae atau tanaman jahe-jahean, contohnya kunyit, jahe, lengkuas. Kemudian ada tanaman liliaceae, misalnya kembang sungsang. Selanjutnya, tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili, yaitu sebagai berikut. Ada Papilionaceae atau tumbuhan polong-polongan, misalnya kacang tanah. Euphorbiaceae atau tanaman jarak-jarakan, misalnya jarak dan juga karet. Solanaceae atau terong-terongan, misalnya seperti terung, cabai, dan tomat. Kemudian Myrtaceae atau jambu-jambuan, misalnya jambu biji, jambu air. Compositae atau komposit, contohnya bunga matahari. Kemudian Contorculaceae, misalnya kangkung, ubi jalar, bunga terompet. Kemudian Apocynaceae, misalnya Kamboja dan tapak dara. Kemudian Rutaceae, contohnya jeruk. Kemudian ada Bombaceae, contohnya durian. Contohnya putri malu. Kemudian ada Malvaceae, contohnya kembang sepatu. Cucurbitaceae, contohnya seperti mentimun dan juga melon. Caesalpinaceae, misalnya asam dan kembang merah. Kemudian ada Moraceae, contohnya nangka, sukun. Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan Angiospermae bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Proses pembuahannya dikenal dengan pembuahan ganda, diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan putir serbuk sari ke kepala putik. Sel kelamin jantan pada bunga mengandung mikrospora yang mana membelah secara meiosis menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Sel kelamin betina mengandung megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Setelah itu, butir serbuk sari berkecambah di kepala putik membentuk puluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari kemudian akan membelah menjadi sel vegetatif dan generatif. Secara generatif membelah secara mitosis menghasilkan dua sel sperma. Sel vegetatif bergerak ke pembuluh serbuk sari menuju bakal buah. Saat serbuk sari mencapai bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan sel sperma. Salah satu sel sperma atau inti sel generatif atau satu membuahi sel telur membentuk zigot. Kemudian sel sperma lainnya atau sel generatif 2 membuahi dua inti kantung lembaga sekunder sehingga terbentuk sel triploid. Sel inilah yang akan berkembang kemudian membelah membentuk jaringan penyimpanan cadangan makanan yang disebut dengan endosperma. Endosperma menyediakan cadangan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Dua peristiwa difusi terjadi antara sel sperma dengan sel telur, dan sel sperma dengan inti kandung lembaga inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Proses selanjutnya yaitu perkembangan biji menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuh menjadi Angiospermae dewasa, dan kemudian siklus kembali berulang. Adapun skema hidup dari Angiospermae yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu peranan atau manfaat dari tumbuhan Angiospermae. Angiospermae memiliki manfaat diantaranya yaitu serat kapas sebagai bahan pakaian, kemudian sebagai bahan rempah, sebagai bahan bangunan peralatan rumah tangga, sebagai bahan pakan ternak, sebagai bahan obat-obatan, obat cacing, obat luka, obat diabetes, dan obat lambung. Kemudian digunakan juga sebagai bahan baku industri serta buah-buahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.